kalau sobat-sobat di kampus memang mengalami kendala terkait penyusunan blueprint, master plan, ada keraguan ya, gitu, ataukah nanti dari tim teknisnya mengalami kendala di hacking, nah itu kami juga menyediakan jasa-jasa pelatihan terkait security juga. Halo sobat di kampus semua. Hai. Senang banget hari ini aku kedatangan Siapa itu Pak? Siapa? Mas Yudi. Halo. Akhirnya ya Allah, Mas Yudi ini adalah account manager di e-kampus. Yep. Kemarin sempat udah ketemu sama Mas Aldi dan sekarang aku pengen ngobrol nih sama Mas Yudi. Boleh, Jadi Pak. Mas Yudi, sobat e-kampus itu sering kali taunya itu kan, oh e-kampus itu ada solusi akademik, ada aplikasi yang untuk PMB online, ada aplikasi yang untuk perpustakaan, ada aplikasi yang untuk pembayaran online. Pokoknya tuh kayak identik aplikasi gitu Mas. Padahal sebenarnya e-kampus itu kan nggak hanya punya aplikasi aja, tapi juga kita tuh punya layanan yang namanya e-kampus services gitu. Jadi yang aku tahu singkatnya kalau e-kampus services itu berkaitan dengan hal-hal yang itu konsultasi, pelatihan gitu. Tapi supaya lebih jelas lagi, aku pengen nanya langsung sama Mas Yudi. Boleh nggak Mas dijelasin lebih detail? Sebenarnya e-kampus services itu apa sih Mas? Oke, boleh dibilang itu e-kampus services itu boleh dibilang semacam jasa konsultasi. Boleh dibilang kalau kita kayak mau bikin rumah, kita harus konsultasi ke kontraktornya terlebih dahulu nih, ke desainernya terlebih dahulu. Nah kalau di e-kampus services ini meliputi assessment, audit internal, terus perancangan SOP maupun penyusunan master plan, serta blueprint teknologi informasi dan kalau nggak salah dengan pelatihan yang berfungsi untuk meningkatkan SDM, meningkatkan kompetensi SDM. Fungsinya paling core, paling mendasar itu adalah meningkatkan kompetensi SDM dalam mengelola perguruan tinggi. Dan ada plusnya sebenarnya. Kenapa kita membuat namanya e-kampus services itu karena itu berdasarkan dari, kalau nggak salah, dari peraturan dari Ristekdikti nomor 62 tahun 2017 terkait pengelolaan teknologi informasi di lingkungan Kemenristekdikti. Jadi kita memang membuat servis ini berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku yang ada di sekarang, gitu sih. Oke Mas Yudi, berarti untuk e-kampus services ini kita bergerak itu enggak semata-mata kayak asal gitu ya Mas ya. Kita punya landasan aturan yang kita pakai untuk bisa ngasih masukan untuk perguruan tinggi yang benar itu seperti apa gitu ya pengelolaan. Si pengelolaan nggak hanya soal akademik aja, tapi ya pengelolaan manajemen di dalam institusi itu gitu ya. Berarti kalau aku nangkep nih Mas, berarti kalau misalkan nih dari kampus yang mungkin tadinya mereka belum, contohnya nih misalnya belum punya infrastruktur yang oke, tapi mereka udah ada kesadaran nih untuk memperbaiki atau untuk memperbarui infrastruktur yang mereka punya. Nah, sedangkan mereka masih bingung nih, sebaiknya saya melangkah yang gimana dulu ya, itu bisa dikonsultasikan ke kita juga. Bisa. Bahkan akan jauh lebih baik sebelum misalkan memiliki sebuah infrastruktur ataupun memiliki sebuah aplikasi, dasarnya itu memang harus kita tanam terlebih dahulu nih, pondasinya dibuat terlebih dahulu secara terstruktur dan terencana. Jadi balik tadi analogi rumah itu tadi, kita sudah punya rancangan bangunannya. Pintunya mau di sebelah mana, kamar mandinya mau berapa, kamar tidurnya mau berapa, terus gambar bangunannya seperti apa itu sudah kita rencanakan. Nah, akan lebih baik jika sebelum kampus memiliki sebuah aplikasi atau infrastruktur ini memang kita lakukan assessment terlebih dahulu, kita lakukan audit terlebih dahulu. Sebenarnya kecocokan mereka itu seperti apa sih terkait kebutuhan pengelolaan sistem informasi, kayak gitu aja sih. Jadi karena kan ya kita tahu ya kalau untuk membangun sebuah sistem yang nanti rentetannya juga butuh infrastruktur yang lebih, itu juga dananya juga nggak sedikit kan, dan nggak mungkin kalau misalkan kita mengeluarkan budget yang besar tapi nanti
malah madep di tengah jalan kan nggak pengen banget seperti itu. Fungsinya salah satunya itu. Jadi memang kita bisa tahu kebutuhan secara mendalam itu sebenarnya di mereka itu tahapnya baru sampai mana. Misalkan kalau mereka punya ide untuk beli aplikasi 5 aplikasi misalkan, tetapi secara support SDM-nya mereka hanya bisa mensupport 1 aplikasi saja. Ya yang kita arahkan terlebih dahulu, ya udah yuk kita benahi dulu aplikasi yang wajib mereka punya terlebih dahulu, baru nanti step-step selanjutnya itu sudah terpetakan dengan jelas gitu sih. Jadi nggak bisa kita sebagai konsultan itu nggak bisa langsung Pak, ayo Pak kita dorong untuk membuat 5 aplikasi, tetapi pada dasarnya mereka hanya bisa mencakup 1 aplikasi saja. Nah, hal-hal ini yang perlu kita petakan, baik secara penyusunan aplikasinya, secara penyusunan SOP-nya, blueprint-nya, hingga nanti pelatihannya. Nah, ini kita arahkan sedemikian rupa supaya bisa aplikasi ini bisa berjalan dengan baik, ataupun boleh dibilang ya, rencana ini dapat terimplementasi secara baik seperti itu sih. Karena goals-nya nggak hanya semata-mata harus solusinya harus pakai ini nggak kayak gitu ya. Karena banyak yang terjadi, faktanya adalah banyak yang terjadi di perguruan tinggi itu mereka ujuk-ujuk boleh dibilang langsung beli aplikasi, ternyata banyak banget, tapi ternyata aplikasinya nggak kepake. Ya, dan itu kan sayang. Iya, duitnya dan boleh dibilang SDM-nya juga belum siap, secara infrastruktur juga belum siap. Ya ayo kita ajak untuk melakukan penyusunan audit internal terlebih dahulu, SOP-nya gimana, perencanaan master plan-nya seperti apa. Nah, hal-hal tersebut yang kadang-kadang banyak diabaikan oleh banyak perguruan tinggi. Yang penting punya aplikasi dulu, tapi secara pengaturan SOP-nya, penyusunan master plan-nya masih terbengkalai. Jadi aplikasinya tidak dapat mensupport secara 100% kayak gitu sih. Iya Mas Yudi, karena kan kesuksesan dari implementasi itu nggak hanya berdasarkan dari produk yang dibeli, ya kan ya, pendampingan, kemudian dari sisi SDM di internalnya perguruan tinggi itu pun sendiri, itu kan juga sangat mempengaruhi sukses implementasi. Kadang kan ada yang berpikir bahwa ini sistemnya ini yang nggak bagus nih gitu, semata-mata lihatnya dari sisi sistemnya gitu. Padahal untuk implementasi itu nggak hanya dari produknya. Produk emang pasti berpengaruh, tapi yang akan membuat itu mulus itu juga nggak cuma itu aja faktornya. Ya, memang paling besar itu faktornya ada di SDM dan standar operasional yang berjalan terkait penggunaan aplikasi sih. Kalau menurutku sih seperti itu. Kalau pengalaman di kita, karena kita udah hampir 14 tahun berdiri menangani hampir banyak jenis perguruan tinggi yang ada di Indonesia, jadi kita paham betul terkait implementasi sistem itu kenapa tidak bisa berjalan dengan maksimal ya, karena memang tidak ada kebijakan yang mendasar di depannya. Jadi memang boleh dibilang aplikasi itu akan jalan setengah-setengah jika tidak ada kebijakan yang melegalkan penggunaan aplikasi, baik SOP-nya, baik SDM-nya. Percuma punya aplikasi yang baik tapi secara SOP tidak ada, ataupun percuma punya aplikasi yang baik tapi tidak didukung oleh SDM yang memenuhi, gitu sih. Nah, Mas Yudi, tadi untuk yang e-campus services itu kan layanannya kan berarti nggak semata-mata hanya soal produk. Tapi kalau misalkan ada calon klien nih yang belum punya atau belum pakai sama sekali aplikasi yang ada di kita, gitu, itu apakah juga bisa berkonsultasi menggunakan layanan yang e-campus services? Bisa banget. Dulu salah satu contohnya, Mbak Ajeng pernah ikutan kan waktu kita ke IAIN Surakarta. Oh iya, IAIN Surakarta, ya waktu itu. Waktu itu kita boleh dibilang kita itu banyak artis. Tinggal nanti dari sobat di kampus mau ngundang artis yang mana nih buat dijadikan narasumber. Itu aku ingat kita bahas feeder PDDikti. Iya. Di situ kan ada Mas Robi dan ada siapa lagi tuh Mas Febri kalau nggak salah ya. Iya. Nah waktu itu kan boleh dibilang kita melakukan pendampingan, boleh dibilang sebagai narasumber terkait pengelolaan feeder di PDDikti. Nah padahal posisi tersebut di IAIN Surakarta sudah punya aplikasi sendiri nih. Dan itu bukan aplikasi. Benar. Iya. Kita open dari sudut pandang manapun, mau mereka sudah punya aplikasi ataupun sudah punya aplikasi tidak dari aplikasi dari punya kita, itu juga it's okay, nggak ada kendala. Yang penting
kita bisa mendelivery informasi secepat mungkin sehingga dapat diserap oleh klien agar mereka dapat segera mendapatkan informasi terkait pengelolaan yang mereka butuhkan, kayak gitu sih. Itu salah satunya. Terus yang kedua, waktu itu di IAIN Surakarta juga terkait e-learning. Waktu itu artisnya juga sama, Mas Febri sama Mbak Lintang. Itu e-learning produknya kita juga? No? Bukan. Waktu itu mereka membutuhkan butuh support kita terkait narasumber, pelatihan terkait Moodle e-learning. Jadi memang tim ini memang disiapkan untuk memberikan edukasi kepada beberapa orang terkait gimana sih setup kelas di e-learning di Moodle itu seperti apa. Nah itu kita bantu selama 2 hari. Jadi tidak melulu harus menggunakan aplikasi kita, tetapi bisa menggunakan aplikasi yang dari luar. Itu bisa kita bantu terkait penjelasannya seperti apa, gitu aja sih. Berarti nggak perlu ragu-ragu lagi ya Mas ya, maksudnya kadang kan kalau misalkan orang baru belum pernah kenal sama kita gitu, terus ntar ada kepikiran kalau saya nih nanti jangan-jangan kalau misalkan pengen konsultasi atau misalkan pengen mendatangkan narasumber, pengen dapet knowledge dari kita, dipaksa nih harus pakai produknya ya kan? Kita nggak sejahat itu sebenarnya. Kita malah sangat welcome banget kalau bisa ngebantu calon klien maupun klien yang ingin mendapatkan edukasi lebih dari kita, mendapatkan cerita pengalaman kita dalam melayani lebih dari hampir 300 kampus yang ada di Indonesia. Akan kita sajikan secara ini loh beneran pengalaman kami terkait pengelolaan sistem informasi, baik yang sudah punya aplikasi kita ataupun belum punya aplikasi kita. Kita sangat open banget, nggak usah takut. PDKT aja sama Mbak Ajeng boleh, sama saya juga boleh, sama masih available, is okay sih. Mas Yudi, aku tuh jadi keinget juga nih setelah IAIN. Boleh ceritain nggak Mas itu? Di IAIN Surakarta itu kan mereka sudah punya banyak aplikasi. Dan kala itu tuh udah terintegrasi belum sih Mas? Belum sih. Setiap aplikasi belum ya? Belum. Dan itu juga konsultasi ke kita untuk jadi waktu itu kan memang boleh diceritakan bahwa jadi kalau di IAIN Surakarta itu memang ada kebutuhan terkait assessment, pembuatan blueprint aplikasi terintegrasi untuk perencanaan tahun 2020. Nah di situ kita punya gawe lah kalau orang bahasa Indonesia untuk dapat membuat sebuah blueprint. Setiap boleh bilang itu ada berapa unit, ada hampir 6 unit kerja. Itu kita assessment terkait kebutuhan aplikasi di setiap unitnya. Jadi kita menurunkan beberapa tim, ada 3 tim, yang satu untuk fokus kepada akademik waktu itu, terus yang kedua itu khusus ke bagian riset, terus ke bagian kepegawaian, aset, dan bagian keuangan. Oh itu berarti hampir semua ini ya? Yes. Hampir semua unit ya? Jadi di situ kita melakukan penggalian informasi, assessment terkait kebutuhan apa saja di setiap unitnya, misalkan di bagian yang perlu dan ini yang harus diimprove gitu ya? Jadi memang per poinnya, per fiturnya yang mereka butuhkan itu seperti apa terkait aplikasi. Jadi semisal pun nanti sudah selesai assessmentnya ini, sudah tercipta sebuah blueprint, nanti kan langsung akan kita angkat menjadi sebuah rancangan aplikasi. Nah, hal ini dibuat supaya nantinya jika terjadi implementasi sistem itu sudah tidak perlu ada yang namanya penyesuaian lagi karena sudah tergali di depan, dan fokusnya adalah untuk integrasi karena memang banyak kampus itu yang sudah punya sistem case-nya tetapi sistem itu tidak bisa terintegrasi karena jadi kayak sendiri-sendiri gitu ya Mas ya? Jadi unit yang ngurusin kemahasiswaan sama unit yang ngurusin dosen masing-masing punya aplikasi sendiri dan nggak terintegrasi. Kalau misalkan dari dari bagian pembuat keputusan butuh support data, itu juga jadi malah miss gitu ya. Karena memang fokusnya kan untuk penyajian data yang lengkap dan cepat. Dia kan kayak gitu, lengkap dan cepat yang dibutuhkan oleh pimpinan. Jadi pimpinan kalau seandainya memang sedang ingin diakreditasi, mereka dengan cepat bisa langsung mendapatkan data di dalam satu dashboard. Nah, hal-hal seperti itu yang kita ajukan ke mereka, ke calon klien terkait ini loh, kalau membuat aplikasi sebenarnya itu goalnya itu ini.
untuk mempermudah dalam melakukan pelaporan, penyajian data, pengumpulan data. Nah, fokusnya ada di situ karena sekarang tuh data itu mahal gitu sih. Iya. Oke Mas Yudi, tadi kan untuk yang di Surakarta nih Mas. Nah kemarin itu kayaknya aku ngelihat tim dari resource management itu sibuk banget wirawiri ke kampus UGM. Itu ada apa ya Mas? Ada apa ya? Jadi itu boleh dibilang kalau di UGM ini kebetulan kita dapat mandat dari UGM, masih anget-angetnya. Oh iya? Ya masih anget banget. Jadi boleh dibilang kita mendapat mandat dari UGM untuk dapat merumuskan SOP dari banyak direktorat. Oh iya, di UGM ada banyak ya direktoratnya. Direktorat kan lebih besar daripada unit kan, dan otomatis secara kebijakan jauh lebih kompleks. Nah, kita diminta untuk membuat SOP terkait penggunaan aplikasi di setiap direktorat. Nah, jadi kita punya banyak tim di situ untuk kita terjunkan di setiap direktorat. Kita menggodok setiap SOP-nya, penggunaan SOP aplikasi ini seperti apa. Yang intinya adalah untuk biar ada salah satu kesatuan lah boleh dibilang antara direktorat yang satu dan direktorat yang lain itu saling terhubung. Gitu sih. Jadi memang boleh dibilang salah satu pekerjaan yang kami senang sekali karena kami akhirnya bisa mengetahui terkait SOP pengelolaan perguruan tinggi yang boleh dibilang besar di Indonesia. Nah, dan itu pasti kompleks banget ya? Banget. Nah, makanya ini kami sedang berburu dengan waktu mengejar timeline terkait untuk rilisan SOP tersebut karena memang ini sangat-sangat didamba-dambakan bahkan oleh UGM terkait SOP-nya di setiap direktorat seperti itu sih. Ya. Oke deh Mas Yudi, kurasa ini mudah-mudahan ya obrolan kita yang cuman sebentar ini bisa memberikan gambaran nih, memperjelas lagi ternyata untuk e-kampus itu nggak soal aplikasi melulu gitu, nggak cuman sistem lagi nggak hanya itu gitu ya. Kita ternyata juga punya layanan untuk konsultasi untuk mengupgrade SDM dari institusi, itu bisa kontak ke kita ya. Boleh banget. Jadi memang kalau sobat-sobat di kampus memang mengalami kendala terkait penyusunan blueprint, master plan, ada keraguan gitu, ataukah nanti dari tim teknisnya mengalami kendala di hacking, nah itu kami juga menyediakan jasa-jasa pelatihan terkait security juga, infrastruktur servernya gimana, penyiapannya seperti apa, itu sangat-sangat dapat membantu. Jadi better sih kalau saran dari saya dan mungkin dari Mbak Ajeng juga yang sudah lama bergulat di bidang perguruan tinggi, itu memang akan sangat baik jika kita ingin merencanakan terkait pembangunan IT ataupun pembangunan aplikasi. Memang yuk kita bantu untuk assessment terlebih dahulu, yuk kita bantu untuk merancang SOP-nya, master plan-nya seperti apa sehingga jalannya aplikasi itu bisa berjalan dengan baik, gitu aja sih. Jadi nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, monggo yang nggak punya aplikasi kita juga bisa bantu untuk menjadi narasumber. Jadi ayo datang ke kita, nanti kita bantu semuanya. Kita punya yang dibutuhkan oleh banyak institusi dan perguruan tinggi gitu sih. Iya, Sobat e-Kampus bisa kalau misalkan ragu-ragu atau mungkin ngerasa nggak nyaman di kolom komentar bisa. Ya bisa nanti email ke kita juga bisa, atau mau DM Instagram juga boleh. Kita buka semua kanal untuk Sobat e-Kampus yang pengen bertanya apapun itu tentang e-Kampus. Makasih banyak Mas Yudi, sampai ketemu lagi. Semoga tadi yang proyeknya UGM bisa segera selesai dan bisa membuahkan hasil yang baik. Terima